Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap manusia, sekalipun dia adalah seorang nabi, pasti akan menghadapi kenyataan bahwa kematian adalah fase paling menakutkan yang akan dilalui di dunia. Menariknya, sebagai seorang nabi yang lebih istimewa di antara utusan Allah lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengalami hal yang berbeda saat roh beliau dipisahkan dari jasadnya. Sampai-sampai malaikat Jibril yang berada di dekat Rasulullah memalingkan wajahnya tatkala melihat roh Rasulullah dicabut oleh malaikat Israel. Lantas, kejadian apa yang membuat Jibril sampai memalingkan wajahnya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Di bulan Rabiul Awal pada tahun 632 Masehi silam, entah kenapa Rasulullah merasa seluruh anggota tubuhnya lemah tak berdaya. Akhirnya, menjelang tengah malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Muawiyah agar menemani beliau mengunjungi pemakaman Baqi. Setibanya di sana, Abu Muawiyah merasa jika hidup beliau sudah tak lama lagi, lantaran melihat Rasulullah seolah-olah berbicara dengan para penghuni kubur. Menurut beberapa riwayat, Rasulullah mengalami sakit demam kurang lebih selama 2 minggu. Sebelum akhirnya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Meski demikian, isyarat-isyarat akan bepergian beliau sebenarnya sudah ada sejak setahun sebelumnya. Isyarat pertama terjadi pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari atau 10 hari lebih lama dari kebiasaan beliau di tahun-tahun sebelumnya. Para ulama berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkatkan amalannya menjelang berakhirnya misi kenabian dan kehidupan beliau. Pendapat tersebut disandarkan pada salah satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah mengendaki kebaikan atas hambanya, maka dia mempekerjakannya." Para sahabat lantas bertanya, bagaimana cara Allah mempekerjakannya? Beliau menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad. Isyarat kedua ditandai dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3. Peristiwa itu berlangsung pasca beliau menyampaikan khutbahnya di Arafah dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Setelah matahari tergelincir, beliau minta didatangkan kepadanya Al-Kashwa, jenis unta yang istimewa, untuk beliau tunggangi menuju padang Arafah. Di Arafah, Rasulullah kemudian beranjak ke tempat ukuf, dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada utusannya dengan berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Banyak orang mengira ayat tadi adalah ayat terakhir yang diterima Rasulullah. Namun menurut Prof. Quraisy Shihab menjelaskan, ayat tersebut bukanlah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah, melainkan ayat 281 surah Al-Baqarah. Terlepas dari pendapat tersebut, yang dimaksud dengan kesempurnaan agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan semua yang Rasulullah butuhkan. Atas dasar itu, ketika ayat ketiga surah Al-Maidah disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat menafsirkan ayat itu sebagai satu pertanda jika misi suci Rasulullah akan lama lagi. Alhasil, sebagian dari mereka, dalam hal ini Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tak bisa menahan air matanya dikarenakan keduanya belum siap bila Rasulullah benar-benar meninggalkan mereka. Selain dua isyarat barusan, masih ada beberapa isyarat lagi yang mampu membuat para sahabat tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun kesedihan para sahabat ketika mengetahui isyarat kepergian Rasulullah tidak seberapa dibanding kesedihan saat beliau semakin mendekati ajalnya. Saat itu, 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tak mampu menahan kesedihannya, bagaimana tidak, dalam kondisi sakit yang semakin parah, beliau berkata kepada sahabat yang berada di dekatnya, "Ambilkanlah saya buku. Saya akan menuliskan buat kalian sebuah tulisan yang dijamin tidak akan membuat kalian tersesat selama kalian berpegang teguh kepadanya." Sayangnya, bukannya bergegas mengambilkan Rasulullah sebuah buku, para sahabat justru berselisih lantaran sebagian dari mereka ada yang beranggapan untuk apa beliau menuliskan pesan sedangkan Al-Quran sudah cukup dijadikan pegangan hidup. Sebagiannya lagi ingin memberikan buku supaya beliau bisa menulis sesuatu agar umatnya tidak tersesat. Perselisihan itu berlangsung alot sampai-sampai Rasulullah membatalkan keinginannya sambil bersabda, "Berhentilah dari apa yang kalian perselisihkan. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian." Hadis riwayat Muslim.
Setelah kejadian memalukan yang diperlihatkan para sahabat di hadapan Rasulullah, kondisi beliau semakin mengkhawatirkan. Pada Senin 12 Rabiul Awal, atas beberapa saat Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah masuk ke dalam kamar Rasulullah sambil menangis. Fatimah menangis sebab biasanya setiap kali ia masuk ke kamar ayahnya, Rasulullah selalu berdiri menyambutnya dengan pelukan. Di saat tangisannya mulai mereda, beliau kemudian memanggil Fatimah dengan berkata, "Mendekatlah kemari wahai putriku Fatimah." Setelah mendekat, beliau lalu membisikkan sesuatu yang ternyata membuat Fatimah kembali menangis. Belum selesai Fatimah menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik lagi, dan akhirnya Fatimah tersenyum di tengah kesedihannya. Dikutip dari buku Kisah Azan Terakhir Sahabat Nabi Bilal bin Rabah, bisikan pertama yang membuat Fatimah menangis disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia akan meninggal. Sementara bisikan yang membuat Fatimah tersenyum disebabkan Rasulullah berkata, "Engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali akan bertemu denganku." Setelah Fatimah secara bergantian, Rasulullah lalu berwasiat kepada Hasan dan Husain, kemudian istri-istrinya, dan terakhir kepada sahabat dan seluruh umat manusia. Seusai berwasiat kepada seluruh pengikutnya, rasa sakit Rasulullah semakin terasa berat. Di saat itu pula, beliau meminta kepada seluruh yang ada dalam rumahnya untuk keluar dan memanggil Sayyidah Aisyah. Di tengah-tengah menahan rasa sakit, malaikat Jibril masuk menemui beliau dengan berkata, "Wahai kekasih Allah, malaikat Israel sudah ada di depan pintu, meminta izin menemuimu, dan sungguh dia tidak pernah meminta izin untuk mencabut nyawa kecuali dirimu." Begitu mulianya Rasulullah di mata malaikat, sampai-sampai hanya Rasulullah satu-satunya manusia yang diminta izin sebelum ruhnya dicabut. Alhasil, Rasulullah yang sedang tidur di pangkuan Aisyah lantas mengizinkan malaikat pencabut nyawa itu masuk di dalam ruangan. Saat malaikat Israel berhadapan dengan Rasulullah, sang malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, Allah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu antara tetap tinggal di dunia ini atau bertemu dengan Allah di akhirat." Tanpa berpikir panjang, Rasulullah memilih bertemu dengan Allah. Atas izin Rasulullah, malaikat maut pun mendekat dan mulai mencabut ruh beliau tanpa ada cara dan pilihan lain. Tatkala roh Rasulullah sudah sampai di perut, sambil meringis beliau berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, alangkah sakitnya sakaratul maut ini." Mendengar ucapan Rasulullah, Jibril secara spontan memalingkan wajahnya. Hal itu ternyata disadari oleh Rasulullah sehingga beliau berkata lagi, "Mengapa wahai Jibril? Apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril dengan kesedihan menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajahmu sedangkan dirimu sedang merasa sakitnya sakaratul maut?" Tak lama setelah Jibril berucap, manusia mulia itu pun wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anhu. Kisah dicabutnya ruh Rasulullah yang mengharukan itu penting untuk kita ketahui bahwa sakitnya sakaratul maut tak bisa terhindarkan bagi seorang manusia. Ada saja ada cara lain yang lebih ringan, maka orang yang pantas mendapatkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu semakin membuktikan jika derajat seorang nabi saja masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Terlebih lagi jika hanya manusia biasa. Bahkan dalam beberapa literatur keislaman, sakitnya sakaratul maut bukan hanya disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Karena itu, dengan adanya bukti nyata tentang kondisi seperti itu, seorang muslim sepertinya lebih peka untuk patuh kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sahabat beriman, semoga kita semua selalu dikaruniai hidayah agar sebelum ajal menjemput, kita telah siap mempertanggungjawabkan segala hal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.